Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izul Fadil Ihsani. Bentar saya benerin dulu ya. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Tegal dengan bus Sinarjaya dari Terminal Pulau Gebang. Tapi sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menuju ke stasiun Pondok Ranji. Saya akan naik KRL ke stasiun Jatinegara. Setelah itu saya lanjutkan dengan bus Transjakarta menuju Pulau Gebang. Oke, udah sampai di stasiun Pondok Ranji. Ini teman saya. Makasih banyak ya. Sampai ketemu ya. Jangan ngantuk. Oke, siap. Hati-hati, Bang. Oh. Mari masuk ke stasiun Pondok Ranji. Setelah naik KRL dari stasiun Pondok Ranji dan turun di stasiun Jatinegara, saya melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta menuju Pulau Gebang. Dan tak terasa ternyata sudah sampai. Cepet banget. Ya, saya sudah sampai di terminal bus terpadu Pulau Gebang. Sekarang saya akan mencari loket dari bus Sinarjaya setelah tadi turun dari bus Transjakarta. Mari kita menuju ke loketnya untuk menukarkan tiket. Setelah sampai, saya pun langsung menukarkan e-tiket dengan tiket asli Sinarjaya. Dan setelah itu, mari kita duduk di ruang tunggu sambil menunggu jam keberangkatan. Oke, saya sudah berada di loket bus Sinarjaya di terminal bus terpadu Pulau Gebang. Ini merupakan loket yang paling besar ya di sini. Bisa dilihat sendiri betapa besar dan luasnya loket milik Sinarjaya Group ini. Persis berada di dekat lift dan pos satpam itu di belakang saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin naik bus Sinarjaya dari terminal Pulau Gebang, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Walaupun di sini banyak calon, tapi bilang aja mau ke Sinarjaya, nanti diarahkan ke sini. Ya, jadi sembari menunggu jadwal keberangkatan, saya melaksanakan kuliah online karena tidak ada kuliah tatap muka. Dan kebetulan saya mendapatkan jadwal presentasi, jadi saya harus membawa buku. Tapi belum selesai presentasinya tiba-tiba disuruh naik sama petugasnya. Ya sudahlah, mari kita naik ke atas. Oke, setelah tadi sempat kuliah online dulu, sekarang jam menunjukkan jam 16 lebih 4 menit. Saatnya menuju ke lantai atas, tempat di mana bus diparkirkan dan diberangkatkan dari situ. Sebelum menuju ke tempat pemberangkatan, seluruh penumpang diwajibkan untuk mencetak struk, di mana di situ terdapat barcode yang nantinya akan digunakan sebagai akses masuk menuju ke tempat pemberangkatan bus di terminal Pulau Gebang. Gampang ya, tinggal scan barcodenya, setelah itu cetak dan akan keluar struknya. Seperti itu bentuknya. Ditambah lagi, seluruh penumpang diwajibkan membayar uang retribusi sebesar Rp500 dan setelah semuanya beres, barulah boleh masuk ke tempat pemberangkatan. Kalau semuanya sudah, saatnya kita naik ke atas pakai eskalator ini. Eskalator itu artinya tangga berjalan ya. Jadi tangganya itu jalan sendiri, kita tinggal diem. Habis itu nanti nyampe. Sudah sampai. Dan seperti inilah tampilan dari terminal bus terpadu Pulau Gebang. Wow, luar biasa sekali. Bagus banget ini, mewah banget. Udah kayak mall, atau mungkin bisa dikatakan kayak bandara. Mantep wes, pokoknya Pulau Gebang, jos. Setelah tadi melakukan proses yang lumayan ribet, akhirnya sudah masuk juga. Mari kita menuju ke ruang tunggu bus Sinarjaya. Nah teman-teman, jadi saya sudah berada di ruang tunggu bus Sinarjaya di terminal bus terpadu Pulau Gebang. Terminal Pulau Gebang ini merupakan terminal terbesar se-Asia Tenggara ya. Dan terminalnya ini sangat mewah sekali, mirip sekali dengan mall. Saya ini baru pertama kali ke sini dan kesan pertama saya ketika mengunjungi terminal Pulau Gebang ini
Mantap, it's amazing. Baguslah, sangat recommended bagi para teman-teman yang ingin mudik mungkin ataupun ingin bepergian ke daerah manapun lah. Bisa dicoba ini di Terminal Pulau Gebang karena di sini tersedia banyak sekali rute pemberangkatan baik ke Jawa maupun ke Sumatera. Sebagai terminal bus terbesar se-Asia Tenggara, tentunya menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus menjaga terminal bus terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ini bus yang akan saya naiki, nomor 52S Executive Class. Kurang lebih setengah jam lagi, bus yang akan saya naiki akan segera diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Busnya sudah tersedia ini di belakang saya. Nomor busnya 52S, jurusan Pulau Gebang, Terminal Dukuh Salam Slawi. Mari kita masuk ke dalam. Saatnya masuk ke dalam interior bus Sinar Jaya 52S Executive Class, jurusan Terminal Dukuh Salam Slawi. Nah, seperti ini nih tampilan interiornya. Cukup mewah. Beberapa fasilitas yang terdapat di dalam bus Sinar Jaya 52S kelas eksekutif. Konfigurasi seatnya 22, 2 di sebelah sini dan 2 di sebelah sini. Terdapat handrest, ini handrest namanya, tapi hanya di sebelah kiri ya, ataupun di sebelah kanan. Selain itu kursinya bisa di reclining. Ini tuas recliningnya. Jarak antara kursi juga tidak terlalu sempit, lumayan. Kursinya juga lebar, luas. Nah, ini ada tempat untuk menaruh botol mungkin atau barang apapun. Ini buat pegangan barangkali nanti jatuh. Kemudian bagasi kabin lumayan luas. Ada sound systemnya juga. Di atas saya ini ada televisi, tapi tidak dibuka, yang dibuka hanya di depan. Nah, di sebelah sini ada AC. Ada AC, kemudian lampu baca. Kemudian ada juga stop kontak untuk mengisi daya. Tapi jangan digunakan untuk mengecas powerbank ya, karena nanti busnya bisa jeblok. Bahaya. Ini kacanya, ada tirai. Nah, kalau kondisinya sepi seperti ini, itu sangat enak sekali, bisa buat sleeper. Saya sudah berada di seat paling belakang bus Sinar Jaya nomor 52S dengan kapasitas 6 orang. Kebetulan masih sepi, jadi saya mungkin bisa tiduran di sini, bisa buat sleeper ya. Ya, jadi sebenarnya setiap bis itu bisa dijadikan sebagai sleeper, asalkan satu, harus sepi. Kalau rame ya nggak bisa jadi sleeper. Nah, saya akan menjelaskan kenapa tadi saya memilih moda transportasi KRL dari stasiun Pondok Ranji menuju ke Terminal Pulau Gebang. Yang pertama, saya memang berniat menuju ke Terminal Pulau Gebang ini menggunakan bus Transjakarta dari Ciputat. Akan tetapi, jika dari Ciputat, saya harus naik S22 dengan rute Ciputat Kampung Rambutan. Nanti saya akan turun di flyover Raya Bogor. Di situ saya akan transit menuju ke Kampung Melayu nomor 7. Setelah sampai di Kampung Melayu, saya akan transit lagi menuju ke Pulau Gebang nomor 11. Nah, akan tetapi bus dengan nomor S22 itu tidak diberangkatkan dari Pul PPD Ciputat. Maka dari itu saya harus mencari alternatif lain. Awalnya saya akan menuju ke halte Pondok Pinang. Di situ saya akan menunggu bus Transjakarta nomor 7A jurusan Lebak Bulus Kampung Rambutan. Tetapi saya mempertimbangkan jika saya menaiki bus itu kan tidak lewat tol, lewatnya bawah jalan TB Simatupang sampai ke Pasar Rebo atau flyover Raya Bogor. Saya pikir jika menggunakan bus itu akan menempuh waktu yang lebih lama, maka dari itu saya memutuskan untuk menggunakan moda transportasi KRL dari stasiun Pondok Ranji. Nah, buat teman-teman juga bagi yang belum tahu bagaimana caranya, jika teman-teman ingin
menuju ke terminal Pulau Gebang, terutama teman-teman yang berdomisili di Ciputat ya dan sekitarnya menggunakan KRL ini dari saya nih. Pertama, teman-teman harus ke stasiun Pondok Ranji. Nah, di situ teman-teman membeli tiket, syukur-syukur mempunyai KMT ataupun kartu flash, e-money dan sebagainya lah yang bisa digunakan untuk pembayaran KRL. Tapi kalau tidak punya ya teman-teman beli saja THB atau tiket harian berjaminan. Nah, nanti teman-teman turun di stasiun Jatinegara. Dari stasiun Pondok Ranji, teman-teman setelah masuk ke dalam, setelah tap in, teman-teman akan turun ke bawah melalui underpass, kemudian naik menuju ke jalur 2, yaitu jalur yang menuju ke stasiun Tanah Abang. Setelah itu teman-teman tinggal duduk saja menunggu keretanya. Jika keretanya sudah sampai, teman-teman langsung masuk saja. Tapi ingat, dahulukan penumpang yang akan turun ketimbang yang mau masuk. Nah, setelah itu teman-teman kalau lagi untung ya bisa duduk, kalau enggak untung ya berdiri saja lah, nggak apa-apa, kan ada pegangannya, ataupun bisa senderan di besi-besi, asalkan jangan senderan di pintu ya, soalnya takutnya nanti kalau teman-teman senderan di pintunya kebuka, teman-teman bisa jungkal seperti itu. Nah, setelah sampai di stasiun Tanah Abang, biasanya keretanya masuk di jalur 5 ataupun jalur 6. Teman-teman bisa turun, terserah mau dari kanan ataupun dari kiri. Teman-teman langsung, pertama yang harus teman-teman cari adalah tangga. Kalau nggak ada tangga, eskalator. Kemudian teman-teman naik. Nah, setelah naik, teman-teman cari peron jalur 2 ataupun jalur 3 ya. Setelah itu turun di stasiun Tanah Abang. Setelah sampai di peronnya, jika teman-teman ingin menuju ke stasiun Jatinegara, teman-teman harus berada di jalur 3. Tinggal tunggu tuh kereta api dengan jurusan Bogor ataupun jurusan Depok ataupun jurusan Ambo. Tunggu aja keretanya sampai datang. Kalau udah datang, teman-teman naik. Biasa, dahulukan penumpang yang akan turun sebelum naik ya. Nah, setelah udah naik, teman-teman bisa dengan santai menikmati perjalanan sampai stasiun Manggarai. Di stasiun Manggarai, teman-teman turun. Jangan di situ aja. Kalau di situ aja nanti teman-teman bablas sampai Depok, sampai Bogor, sampai nggak tahu hilang entah kemana. Nah, setelah turun di stasiun Manggarai, teman-teman pindah peron lagi atau transit istilahnya ke jalur 2 ataupun jalur 4. Teman-teman cari kereta yang ke arah Cikarang ataupun ke arah Bekasi. Setelah teman-teman sampai di peron jalur 2 ataupun jalur 4, tergantung keretanya masuk di jalur mana. Setelah keretanya sampai, teman-teman masuk, dan ingat sekali lagi, dahulukan penumpang yang akan turun ketimbang yang naik. Setelah masuk, udah teman-teman tetap tenang di situ dan tunggu sampai pemberhentian pertama, yaitu di stasiun Jatinegara. Udah tuh, udah nyampe Jatinegara, teman-teman turun. Jangan nggak turun ya. Kalau nggak turun, teman-teman bisa bablas sampai Bekasi, sampai Cikarang, sampai setelah turun dari stasiun Jatinegara, teman-teman harus keluar stasiun dengan menggunakan tiket. Kalau menggunakan THB, jangan lupa tukarkan uang sebesar Rp10.000. Tapi jika menggunakan KMT ataupun kartu yang bekerja sama dengan bank, pastikan saldonya ada ya. Nah, setelah keluar dari stasiun, teman-teman terserah mau ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Intinya menuju ke halte. Jika ke arah kanan, teman-teman akan diarahkan menuju halte stasiun Jatinegara. Namun jika ke arah kiri, teman-teman akan diarahkan menuju halte flyover Jatinegara. Terserah teman-teman mau memilih yang mana, dua-duanya bisa digunakan. Setelah jalan menyusuri trotoar dan sampai di halte, tinggal naik saja, kemudian masuk, dan teman-teman jika mempunyai kartunya, silahkan tap in pada gate halte stasiun Jatinegara atau halte flyover Jatinegara. Setelah tap in, teman-teman masuk, dan teman-teman harus menunggu bus ke arah Pulau Gebang. Nomor busnya 11 ya. Jurusannya Kampung Melayu menuju ke Terminal Terpadu Pulau Gebang. Nah, setelah busnya sampai, teman-teman masuk ke dalam. Tapi ingat, baik KRL ataupun busway ataupun Transjakarta, itu yang didahulukan adalah penumpang yang akan turun ketimbang penumpang yang akan naik ya. Jadi ingat itu.
Setelah masuk ke dalam Transjakarta, teman-teman tinggal duduk manis. Kalau kedapatan duduk, kalau nggak bisa duduk ya tinggal berdiri aja ya, pas susahnya sih kan dengan santuy mungkin, ataupun dengan ramah, ataupun dengan apalah itulah intinya lah, sampai di tujuan akhir yaitu Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang. Nah dari situ teman-teman bisa turun melalui pintu depan, setelah itu langsung dia masuk ke Terminal Pulau Gebang. Nah jika teman-teman ingin menuju ke loket bus akap atau bus antar kota antar provinsi, teman-teman dari setelah turun dari busway bisa masuk, kemudian turun melalui eskalator. Nanti di situ akan tersedia berbagai macam loket perjalanan bus di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang. Tepat pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, bus ini angkat jangkar dari Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, meninggalkan bus-bus yang lain yang masih menunggu jadwal keberangkatan dari Terminal Bus. Oke teman-teman, perjalanan saya sudah sampai di Pul Cibitung. Setelah kurang lebih setengah jam lepas dari Terminal Pulau Gebang, busnya berhenti di sini untuk menaikkan beberapa penumpang di Pul Cibitung. Teman-teman, jadi kenapa saya memilih pulang? Karena memang dari pihak kampus saya, yaitu UIN Sarjito Jakarta sendiri, sudah mengeluarkan surat resmi dari rektor bahwasanya UIN Jakarta itu di lockdown. Artinya UIN Jakarta itu ditutup total mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 akibat merebaknya virus COVID-19 atau Corona. Jadi ketimbang saya nganggur, longap-longo, cuma tidur-tiduran di kos, nggak jelas, lebih baik saya pulang. Karena pulang merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk melepas rindu bersama keluarga tercinta. Oke teman-teman, tadi saya habis keluar lari-lari mencari makanan karena ternyata bus ini tidak mampir rumah makan Taman Selera Cikamurang Indramayu, dan karena saya posisinya sedang puasa, jadi saya harus mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membatalkan puasa. Dan bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah hari Kamis, saya ucapkan selamat berbuka puasa, semoga puasanya berkah. Mari kita buka. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Setelah menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu selama seharian penuh, akhirnya azan maghrib pun berkumandang. Saya berbuka puasa dan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang memang melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis. Saat itu posisi masih di Pul Cibitung menunggu jam keberangkatan bus. Saya membeli sebungkus somai karena saat itu hanya ada tukang somai yang berjualan di sekitar Pul Cibitung, walaupun saya itu belinya lari-lari. Oke, setelah berbuka puasa dan memakan beberapa makanan ya, walaupun tidak berat-berat amat,
saya akan melanjutkan perjalanan langsung full tol menuju Slawi dengan tidur, karena bus ini tidak mampir di rumah makan, jadi lebih baik saya tidur saja. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan saya sudah sampai di tujuan akhir, yaitu di rumah. Bukan rumah saya, tapi rumah orang tua saya. Setelah tadi melakukan perjalanan dari stasiun Pondok Ranji, kemudian terminal Pulau Gebang, dan turun di Rumah Sakit Kardina, dilanjutkan dengan menggunakan ojek online, dan sekarang sudah sampai. Waktu jam 11 lebih 09 menit. Jadi lumayan ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat. Nah, ini yang terpenting nih, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.